Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi asbagha alaina ni'amahu zahiratan wa batinah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma a'ti nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Bu ya, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini termasuk ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa basah lisannya dengan zikir dan syukur seperti doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Saya sebelum memulai teringat sholawatnya jamaah majelis di Bogor. Jadi baru bikin sholawat yang biasanya dipakai sebelum ngaji, Bu. Itu salah satu liriknya adalah hari ini istimewa, kita duduk di taman syurga, tidak ngantuk, tidak bicara, sampai nanti ditutup doa. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Jadi buka mata, buka telinga, buka hati, tutup mulut. Tutup mulut. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita semua insya Allah akan mengkaji tentang perjalanan terbesar dalam sejarah, peristiwa terbesar dalam sejarah yang Allah anugerahkan kepada kekasihnya yang termulia, dialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu yang harus menjadi catatan kita, Ibu, sebelum kita masuk ke dalam materi ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada para anbiya, itu salah satunya tujuannya adalah untuk menghibur hati nabi kita, untuk membesarkan hatinya para anbiya wal mursalin. Ya Bu ya. Pada saat itu, sebelum kejadian peristiwa Isra dan Mi'raj, ya Bu ya, Rasulullah alaihi salatu wassalam pergi ke daerah namanya Taif. Kemana namanya apa Bu? Taif. Untuk apa? Untuk menyampaikan risalah Islam. Pada saat itu baginda baru ditinggal wafat oleh paman tercintanya Abu Thalib, yang selama ini masang badan buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepeninggal pamannya yang beliau cintai yang bernama Abu Thalib, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, Rasulullah sangat merasa terpukul. Sudah nggak ada lagi orang yang pasang badan buat Rasulullah dari siksaannya kafir Quraisy. Maka ketika pamannya meninggal, orang itu kepada Rasulullah memusuhi itu sudah tidak sembunyi-sembunyi lagi, sudah terang-terangan. Maka ketika Rasulullah pergi ke kota yang bernama Taif dan mengajak para penduduk Taif untuk mengesahkan Allah, mengajak kepada kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Nabi kita diserang zohiron wa batinan. Zohiron wa batinan, perkataan dan perbuatan, dicaci maki Nabi kita, dibilang Muhammad adalah pendusta, dibilang Muhammad adalah tukang sihir, dibilang pokoknya kata-katanya nggak ada yang enak, masuk ke hati, sakit hati baginda Nabi kita. Nggak sampai situ, Ibu, penduduk Taif pun melemparkan
batu kepada jasadnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jasad yang mulia, yang dimana beliau bergelar Al-Ma'sum, ya Bu ya, tidak berbuat dosa dan salah, artinya jasadnya mulia. Dilemparin, ditimpukin batu sampai mengalir darah dari jasadnya Rasulullah, tubuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu rasa sakit yang luar biasa untuk Nabi. Rasa sakit yang luar biasa untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai gunung minta izin sama Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau memang kamu mau, bisa aku hancurkan penduduk Taif ini. Tapi apa Bu, kata Rasulullah, jangan. Jangan. Selama ini masih kemarahannya manusia. Selama ini belum merupakan kemarahannya Allah, aku masih bisa tahan, kata Rasulullah. Subhanallah. Maka ujian yang bertubi-tubi ini membuat Allah ingin menunjukkan kasih sayangnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjadi pada tahun ke-10 dari kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Sahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan pada saat itu malam hari. Kisah ini diabadikan dalam surah Al-Isra ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Masya Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari. Dalam riwayat Sahih Bukhari dan Muslim, ibu-ibu sekalian, Rasulullah pada malam hari itu sedang tidur di atas bebatuan di Ka'bah. Kepala beliau dialasi dengan ghutrah. Ghutrah itu sorban, Bu. Lalu setelah itu datang kepada beliau malaikat Jibril, Sayyidul Malaikah, panglimanya para malaikat, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril? Kata Rasulullah, pada saat itu malaikat Jibril membelah dadaku. Dibelah dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu malaikat Jibril mencuci hatiku. Dicuci dengan apa, Bu? Dicuci dengan air Zam-Zam oleh malaikat Jibril. Dicuci oleh air Zam-Zam sampai hati terlihat bersih. Setelah itu diisi pakai apa? Pakai iman, pakai sabar, pakai akhlak yang baik. Diisi sampai penuh dengan kebaikan. Bisa dibayangkan, Ibu? Setelah itu dikembalikan hatinya tersebut ke dalam jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah dikembalikan hatinya ke dalam jasadnya Rasulullah, malaikat Jibril memegang tangannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diajaklah Nabi kita tawaf di Ka'bah 7 kali. Setelah tawaf di Ka'bah, malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, ini sa'akhuduka bi amrillahi ma'i ilallah." Sesungguhnya aku akan membawamu bersamaku kepada Allah. Ibu, dalam ayat Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dalam surat Al-Isra, ini sudah satu pelajaran buat kita. Allah tidak sebut dalam ayat tersebut memperjalankan Rasulnya. Allah tidak menyebut dalam ayat tersebut memperjalankan kekasihnya. Allah sebutnya dalam ayat tersebut memperjalankan hambanya. Itu tandanya Allah sedang mengajarkan akhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setinggi apapun gelar yang Allah berikan kepadamu, setinggi apapun makom yang Allah berikan kepadamu, hakikat engkau ya Muhammad, engkau tetaplah hamba Allah. Tetaplah hamba Allah. Ini sudah pelajaran buat kita. Lalu ketika malaikat Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah, aku akan membawamu pergi bersamaku." Kemana ya Jibril? Kita pergi ke Allah. Ibu, terbayang nggak
perasaannya Nabi Muhammad ketika dikata kita pergi ke Allah. Yang kita tahu kalau kita pergi ke Allah kita meninggal. Betul Bu? Yang ada di benaknya Rasulullah, bagaimana bisa aku meninggalkan Mekah? Bagaimana bisa aku meninggalkan umatku? Nanti saya akan dikembalikan atau tidak? Ya Bu ya, Rasulullah banyak pikiran yang terbersit dalam benaknya, tapi tertutup semua dengan apa? Dengan keyakinan bahwasanya seluruh manusia kelak akan bertemu dengan Allah. Seluruh manusia, setiap manusia kelak akan bertemu dengan Allah. Tugas kita adalah kalau mau ketemu Allah, siap. Ibu kalau mau ketemu orang aja dandan cakep banget. Ibu ya, dandan cakep banget, mandi. Ibu ya, bajunya matching. Mau ketemu siapa sih? Tuh temen gitu ya Bu ya. Ini mau ketemu sama Allah. Ya Allah, gimana kira-kira? Kata Sayyiduna Ali bin Abi Thalib, kelak semua manusia itu akan berbicara sama Allah. Yang nanti akan melihat Allah adalah orang-orang mukmin. Tetapi semua manusia, dia beriman ataupun tidak, kelak akan berkomunikasi dengan Allah, mempertanggungjawabkan tentang apa yang dia kerjakan selama hidupnya. Kata Sayyiduna Ali bin Abi Thalib, nanti akan ada orang-orang yang daging mukanya rontok. Daging mukanya rontok. Saking dia nggak kuat, nggak sanggup menghadapi pertemuannya, dialognya dengan Allah. Saking banyaknya dosa, saking banyaknya maksiat yang dia kerjakan. Sampai nanti ada orang-orang yang mengatakan, sudah masukkan saja saya ke dalam neraka. Langsung, nggak usah pakai ngomong sama Allah, saya nggak kuat, saya nggak berani, saya malu. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang ketika berbicara sama Allah, bertemu sama Allah, bertemu dengan wajah yang senang dan sumringah. Karena catatan amalnya, banyaknya catatan amal-amal yang baik. Amin, amin ya Rabbal. Lalu setelah itu ibu-ibu sekalian, ketika Rasulullah bersiap tanpa bisa membayangkan perjalanan kepada Allah ini seperti apa, datang makhluk yang bernama Buraq. Yang bernama Buraq. Buraq ini asal katanya barakun. Barakun dalam bahasa Arab artinya kilat. Digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini bentuknya lebih besar dari keledai tapi lebih kecil dari kuda betina. Kata Rasulullah, sekalinya dia melangkah, langkahnya itu lebih jauh daripada ujung pandangan mata kita. Jadi kenapa dinamakan kilat? Bisa jadi karena kecepatannya. Kenapa dinamakan kilat? Bisa jadi karena cahayanya. Seperti itu. Ya Bu ya, Masya Allah. Masya Allah. Setelah itu malaikat Jibril naik duluan. Lalu mempersilahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk naik bersama beliau. Ini pelajaran buat kita Ibu. Orang Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Buraq sebagai kendaraan yang memperjalankan Nabi kita. Ini mematahkan kesombongannya manusia. Manusia boleh menciptakan seiring berkembangnya teknologi, menciptakan alat transportasi secanggih mungkin ya Bu ya, tapi belum ada yang bisa menandingi dimensi kecepatannya Buraq. Ya Bu ya, maka tidak ada yang bisa menandingi keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pergi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama malaikat Jibril kemana? Ke Masjidil Aqsa, melewati 3 tempat. Yang pertama Bukit Tursina, tempat Nabi Musa alaihissalam berdialog dengan Allah. Lalu yang kedua melewati Bethlehem. Bethlehem itu tempat Nabi Isa alaihissalam. Lalu selanjutnya melewati Mesir. Mesir itu tempat Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai kepada Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Kalau ahlu Makkah, penduduk kota Makkah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu perjalanannya 1 bulan pergi doang. Kalau pulang pergi jadi berapa Bu? Sebulan tambah sebulan 2 bulan. Ibu kuat perjalanan sebulan? Kuat Bu? Berangkat muda pulang tua. Berangkat rambut hitam pulang rambut putih. Berangkat gigi utuh pulang ompong, capek di jalan. Ya Bu ya? Tapi ini Masya Allah, dalam waktu singkat Nabi alaihi salatu wassalam dan malaikat Jibril sampai di Masjidil Aqsa. Ketika sampai di Masjidil Aqsa, Nabi terkejut. Apa yang membuat Nabi terkejut? Allahu Akbar. Ini luar biasa. Masjidil Aqsa sudah penuh dengan orang yang berjejal-jejal di dalamnya Ibu. Lalu Nabi tanyakan kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, siapakah mereka?"
Lalu kata malaikat Jibril, apa mereka adalah para anbiya wal mursalin, para nabi dan rasul dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai kepadamu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu, jumlahnya nabi dan rasul yang ibu tahu berapa? 25. Soalnya ada lagunya. Ya Bu ya. Jumlah nabi dan rasul, nabinya saja ibu 130 ribuan. Banyak apa banyak? Banyak. Rasulnya diriwayatkan ada 313. Banyak apa banyak Bu? Banyak. Kalau kita suruh ngapalin nggak sanggup. Maka sesuai dengan kemampuan kita, yang wajib kita apal, yang wajib kita kita ketahui hanya 25. Setelah kedatangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para anbiya wal mursalin langsung membuat soft solat. Itu sambil mikir siapa nih yang bakal jadi imam. Saling tunjuk-tunjukkan. Engkau saja wahai Nabi Adam alaihissalam, karena engkau manusia yang diciptakan pertama. Nabi Adam gak mau. Ditunjuk lagi Nabi Ibrahim, ditunjuk lagi nabi-nabi yang lain, gak ada yang mau. Akhirnya masuklah Sayyidul Malaikah, malaikat Jibril bersama Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Digandeng tangan Nabi kita. Apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril? Malam ini wahai para nabi dan rasul, malam ini kita akan salat yang diimami oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menjadi pertemuan terbesar dalam sejarah, muktamar terbesar dalam sejarah, yang mana hadirinnya semuanya nabi dan rasul. Orang boleh sombong punya pertemuan isinya pejabat, orang pertemuan isinya artis-artis. Tapi umat Islam harus lebih berbangga punya pertemuan terbesar dalam sejarah yang isinya dihadiri oleh para anbiya wal mursalin. Setelah itu salatlah diimami oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril ikut salat, ibu. Malaikat Jibril ikut salat. Apa hikmahnya dari salatnya para anbiya ini? Salatnya bareng, gerakannya sama. Hikmahnya di sini adalah ibu-ibu sekalian, harus kita imani dan kita yakini bersama bahwa dari mulai penciptaan Nabi Adam alaihissalam sampai kepada khatimul anbiya wal mursalin Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, risalah ajaran yang dibawa adalah sama, satu, seruan kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Satu pun gak ada yang beda, sama semua, seia sekata. Maka dikatakan dalam Al-Quran, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling benar di sisi Allah adalah Islam. Kenapa? Karena risalah yang dibawa dari mulai Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad satu. Ya, Masya Allah. Setelah sholat, malaikat Jibril datang bawa 2 gelas, ditawarin Nabi kita. Ya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kamu mau minum yang mana? Saya bawa satunya susu, yang satunya lagi khamar. Ibu kata apa? Khamar? Hah? Arak, minuman keras. Ya Bu ya. Silahkan pilih ya Muhammad, kamu mau minum dari yang mana? Dipilih sama Nabi kita minumnya susu. Padahal pada saat itu belum turut ayat yang mengharamkan umat Islam meminum khamar. Ayat haramnya kita meminum khamar itu turunnya di Madinah. Peristiwa Isra Mi'raj itu masih pada saat Rasulullah alaihi salatu wasallam berada di Mekah. Jadi kalaupun Nabi memilih khamar, ya belum diharamkan. Tapi lihat ibu, Nabi alaihi salatu wasallam memilih susu. Apa kata malaikat Jibril? Hudita lil fitrah. Engkau ditunjukkan oleh Allah, diberi petunjuk memilih kepada kesucian. Yang namanya suci itu pasti baik, yang namanya suci itu pasti benar. Jadi Rasulullah akan membawa ajaran kepada umatnya, ajaran-ajaran yang baik dan benar insya Allah. Lalu ibu-ibu sekalian, setelah itu Nabi alaihi salatu wassalam dan malaikat Jibril melanjutkan perjalanannya kemana ibu? Naik ke atas ke lapisan langit. Ada yang bertanya, kenapa Ustazah? Kok naiknya harus dari rute Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa? Pulangnya Nabi dari langit juga turunnya ke Baitul Maqdis, Ibu. Nggak lewat Mekah, nggak lewat Madinah, nggak, rute yang sama. Artinya apa? Baitul Maqdis salah satu kemuliaannya adalah di sana terdapat rute
yang bisa langsung menembus ke langit. Ya Bu ya, makanya diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan ada 3 masjid tuh yang harus kita muliakan. Paling kita muliakan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Lalu setelah itu Nabi alaihi salatu wassalam pergi naik bersama malaikat Jibril alaihi salam. Lalu sampai kepada lapisan langit yang pertama. Nabi alaihi salatu wassalam ngetok pintu Bu, minta izin sama penduduk langit yang pertama. Ngapain minta izin? Kan panglimanya para malaikat, kan komandannya para malaikat. Ibu, di langit itu ada aturannya. Para malaikat itu semua bertugas sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat yang mubah aja nggak ngerjain. Malaikat nggak minum, malaikat nggak makan, malaikat nggak nikah, gitu ya Bu ya. Apalagi yang haram. Ya, maka semuanya itu bekerja sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia di bumi kerjaannya ngelanggar aturan Allah. Jangankan aturan Allah, buat keselamatan diri sendiri kadang kita ngelanggar. Sen kanan, belok kiri. Ya Bu ya. Nah, seperti itu. Lalu malaikat Jibril ngetok pintu langit yang pertama. Ditanya sama malaikat penduduk langit yang pertama, "Man, siapa?" "Ana Jibril." "Saya Jibril." "Wa man ma'ak?" "Dan siapa bersamamu?" "Muhammad sallallahu alaihi wasallam." "Abu Isa?" "Apakah atas perintah Allah?" Artinya kalau bukan atas perintah Allah nggak bakal dibukain. Artinya kalau atas perintah Allah, bukan atas perintah Allah, walaupun yang datang komandannya Bu, nggak bakal dibukain. "Naam," kata Jibril, "iya atas perintah Allah." Maka dibukakan itu pintu langit yang pertama. Semua malaikat bersorak-sorak gembira kedatangan manusia termulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni'mal maji' ja, tamu yang istimewa datang. Tamu yang kita tunggu-tunggu datang. Masya Allah, tuh penduduk langit aja nyambut. Jadi kalau ada manusia yang nggak cinta sama Nabi Muhammad aneh. Karena penduduk langit aja pada bersorak-sorak nyambut girang kedatangan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kepada langit yang pertama, kata Rasulullah, "Aku melihat orang yang sangat tinggi. Tingginya itu 60 jengkal kira-kira," kata Rasulullah. Bertanya Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Ya Jibril, man huwa?" "Siapakah dia wahai Jibril?" Kata malaikat Jibril, "Dia adalah Adam alaihi salam." Nabi ketemu dengan Nabi Adam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Adam ini berdiri posisinya. Kalau setiap melihat ke kanan, Nabi Adam senyum. Setiap melihat ke kiri, Nabi Adam nangis. Rasulullah heran nanya, "Kenapa Nabi Adam wahai Jibril?" "Nabi Adam setiap melihat ke kanan ya Rasulullah, dia melihat anak cucu keturunannya yang beriman dan masuk surga, dia girang." Nabi Adam girang, senyum setiap melihat ke kanan. Tetapi setiap melihat ke kiri nangis. Kenapa? Dia melihat anak cucunya tidak beriman, bermaksiat, banyak melanggar aturan Allah, akhirnya masuk neraka. Nabi Adam sedihnya luar biasa. Akhirnya kata malaikat Jibril, "Maju ya Rasulullah, fasallim alaihi." Salam kepada Nabi Adam. Rasulullah mengucapkan salam, disambut oleh Nabi Adam, Bu. Nabi Adam manusia pertama, nggak ada belagu-belagunya. Nggak ada belagu-belagunya, disambut Nabi yang junior ya Bu ya, disambut Bu. Apa kata Nabi Adam alaihi salam? "Marhaban bi ibnis salih wan nabiyyis salih." Selamat datang anakku yang saleh dan nabi yang saleh. Masya Allah. Kadang kalau manusia teman satu profesi sikut-sikutan, gitu ya Bu ya. Nggak ada yang begitu. Antara para anbiya wal mursalin nggak ada yang begitu. Lalu setelah itu pamit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan malaikat Jibril melanjutkan perjalanan ke langit kedua. Sampai ke langit kedua ngetok lagi minta izin. Ditanya oleh penjaga langit kedua, "Man, ana Jibril wa man ma'ak?" Dan siapa yang bersamamu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Abu Isa." "Apakah atas perintah Allah diutus?" Kata malaikat Jibril, "Iya atas perintah Allah." Dibuka lagi itu pintu langit kedua. Ketika sampai di pintu langit kedua, Rasulullah melihat dua nabi yang masih muda.
Yang satu perawakannya mukanya kemerah-merahan kata Nabi. Mukanya kemerah-merahan, rambutnya itu kayak basah terus. Artinya muka dan perawakannya kelihatannya seger banget. Lalu nanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW, "Ya Jibril, siapakah kedua orang ini?" Kata malaikat Jibril, mereka adalah Nabi Yahya dan Nabi Isa. Nabi Yahya dan Nabi Isa. Fasallim alaihima ya Rasulullah. Maka ucapkan salam kepada mereka, wahai Rasulullah. Disuruh salam sama malaikat Jibril. Salam, disambut bu. Marhaban bil akhis salih wa nabiyyis salih. Selamat datang kepada siapa? Kepada saudaraku yang saleh dan juga kepada Nabi yang saleh. Masya Allah. Ada keki-kekian gak bu? Ada. Gak ada. Setelah itu Nabi naik lagi ke langit yang ketiga, minta izin lagi, dibukakan lagi, bertemu dengan Nabi Idris. Setelah itu naik lagi ke langit keempat, dibukain lagi pintu langitnya, bertemu dengan Nabi Harun, sampai naiknya Nabi alaihi salatu wassalam ke lapisan langit yang kelima. Ketika dibuka lapisan langit yang kelima, kata Rasulullah, aku melihat satu orang yang kulit badannya kecoklatan. Badannya besar dan bersuara kuat, suaranya lantang. Rasulullah nanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, man huwa?" Wahai malaikat Jibril, siapa dia? Kok gede banget suaranya? Kok gede banget badannya? Apa kata malaikat Jibril? Dia adalah Nabi Musa alaihi salam. Itu ya Rasulullah lagi bersuara lantang seperti itu, tandanya lagi bicara sama Allah. Kata malaikat Jibril, lagi bicara sama Allah. Kata Rasulullah, apa Allah nggak marah? Ngomong sama Allah kok suaranya lantang, apa Allah nggak marah ya malaikat Jibril? Kata malaikat Jibril, Allah udah paham. Allah udah paham. Kenapa? Nabi Musa emang kuat bu. Sekali ia mukul orang, orang meninggal. Sekali ia mukul orang, orang meninggal. Kita kecil-kecil ya bu ya. Udah mukul kanan kiri, sehat aja orangnya, gitu ya bu ya. Tapi kalau Nabi Musa ini sekalinya mukul jatuh dan meninggal. Ketika Nabi Muhammad SAW salam kepada Nabi Musa, ibu-ibu sekalian, Nabi Musa nangis. Nabi Musa nangis. Kenapa kok Nabi Musa nangis, wahai Jibril, kata Rasulullah. Nabi Musa sedih ya Rasulullah, kata Nabi Musa, ini ada orang yang lebih muda dari saya diutus menjadi nabi, pengikutnya lebih banyak dan lebih banyak pengikut dia yang masuk surga daripada pengikutku. Siapa bu yang lebih banyak pengikutnya yang masuk surga? Umatnya siapa yang paling banyak masuk surga nanti? Umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalamnya. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalamnya. Lalu naik lagi sampai kepada langit keberapa nih? Sampai kepada langit keberapa nih? Sampai kepada langit ke-6. Tadi langit pertama ketemu sama Nabi Adam. Langit kedua ketemu sama Nabi Isa dan Yahya. Ada yang kelewat. Lapisan langit ketiga. Lapisan langit ketiga sebelum ketemu sama Nabi Idris itu ketemu dulu sama Nabi yang Rasulullah heran sama kegantengannya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya heran ketika melihat setengahnya kegantengan dan kecantikannya anak keturunan Adam ada di mukanya beliau. Rasulullah nanya, ya Allah Jibril, siapa nih ganteng banget? Ganteng banget ya Jibril. Lalu dijawab sama malaikat Jibril, dia adalah Nabi Yusuf alaihi salam ya Rasulullah, fasallim alaihi. Kata Rasulullah, apa pantesan dalam surah Yusuf dikatakan perempuan lihat mukanya Nabi Yusuf, qata'na aydiyahunna. Ibu, kalau dalam bahasa Arab qata'na itu artinya pengulangan. Kalau qata'a itu sekali. Tapi kalau qata'a berkali-kali, artinya tuh emak-emak lagi motong sayur, lihat Nabi Yusuf keluar, diiris tuh jari. Diiris tuh jari. Itu zaman dulu, belum ada HP. Kalau sekarang ibu-ibu ngelihat Nabi Yusuf selfie, jadi status. Ya bu ya, jadi status. Ya Allah, akhirnya ngasih salam kepada Nabi Yusuf. Lalu baru setelah itu langit ke-4 ketemu Nabi Idris, langit ke-5 ketemu Nabi Harun, langit ke-6 ketemu dengan Nabi Musa, sampailah kepada langit ke-7.
6 ketemu Nabi Musa alaihi salam. Tadi yang kelewatan adalah langit ketiga, Nabi Yusuf alaihi salam. Yuk kita urut lagi sama-sama. Langit pertama ketemunya, langit kedua ketemunya, langit ketiga ketemunya, langit keempat ketemunya, langit kelima ketemunya Nabi Harun. Langit ke-6 ketemunya Nabi Musa, lalu masih diajak lagi ke atas. Kata Rasulullah, masih ada malaikat Jibril, masih ada ya Rasulullah. Ayo kita lanjutin, naik lagi ke langit ke-7. Sampai di lapisan langit ke-7 ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Ketika langit ke-7 dibuka oleh para malaikat, Rasulullah alaihi salatu wassalam heran. Nabi heran nih Bu, ada sosok yang udah tua. Ada sosok yang udah tua, lagi duduk senderan. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, tempat ini namanya adalah Baitul Ma'mur. Ada orang tua yang lagi senderan ditanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, dia siapa? Kok mukanya paling mirip sama saya, kata Rasulullah. Kok mukanya paling mirip sama saya? Terus apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril? Dia adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, kakeknya Nabi, kakeknya para anbiya, pantas mirip. Iya, ada kan orang mirip kakeknya, mirip neneknya gitu ya Bu ya. Nah, ini mukanya Nabi Ibrahim digambarkan paling mirip sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kok ketika dijumpai Nabi Ibrahim itu lagi senderan di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini kalau diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau saja Baitul Ma'mur jatuh ke bumi, itu jatuhnya persis di atas Ka'bah. Jatuhnya persis di atas Ka'bah. Ibu, yang bangun Ka'bah siapa Bu? Yang bangun Ka'bah siapa Bu? Nabi Ibrahim. Seakan-akan Allah tuh bilang, Nabi Ibrahim nih udah capek dulu bangun Ka'bah. Sekarang Allah kasih tempat yang paling tinggi, lagi senderan di Baitul Ma'mur, pas di atasnya Ka'bah. Masya Allah, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan yang Allah berikan sesuai dengan amal perbuatan. Lalu kata malaikat Jibril, kasih salam ya Rasulullah kepada Nabi Ibrahim. Lalu Rasulullah memberikan salam, disambut sama Nabi Ibrahim. Marhaban bil ibni salih, wan nabiyyi salih, wa abdus salih. Wahai Nabi yang saleh, wahai anak yang saleh, wahai hamba Allah yang saleh, selamat datang. Selamat datang. Sambut sama Nabi Ibrahim alaihi salam. Lalu setelah itu ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, ada pesan khusus yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, saya mau pamit lagi. Wahai Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam apa Bu? Abligh ya Muhammad ummataka minni bisalam. Sampaikan wahai Muhammad kepada umatmu bahwa engkau mendapatkan salam dariku. Kita dapat salam dari Nabi Ibrahim. Makanya nama-nama Nabi Ibrahim itu namanya kita sebut-sebut dalam doa tahiyat kita. Muhammad Ibrahim, Muhammad Ibrahim. Lalu apa Bu kata Nabi Ibrahim? Sampaikan kepada mereka, innal jannata thayyibatut turbah azabatul ma. Kata Nabi Ibrahim, surga itu sampaikan kepada umatmu, surga adalah tanah yang paling baik dan air yang paling bagus. Kalau buat bercocok tanam cakep, subur. Maka bibitnya adalah, sampaikan kepada umatmu, bibitnya adalah perkataan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang banyak mengucapkan itu, kata Nabi Ibrahim, dia akan dikasih bibit dan akan tumbuh subur pohon korma buat dia di surga. Akan tumbuh subur apa Bu? Pohon korma di surga. Itu bibitnya. Bibitnya zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Gak usah takut ntar siapa yang nyiram, gak usah takut ntar siapa yang mupuk. Tanahnya udah tanah paling bagus di surga, airnya udah paling bagus di surga. Insya Allah tumbuh subur. Kelak kita masuk ke surga, kita lihat tanaman-tanaman pohon korma kita hasil dari lisan yang basah dengan zikir. Amin ya rabbal
Maka kata Nabi Ibrahim, sampaikan juga, istirahatnya manusia itu nanti ketika tapak kakinya itu pertama kali menginjak surga, itu istirahatnya. Artinya dunia ini tempat kita capek emang Bu. Dunia ini tempat kita lelah emang Bu. Capek hati, capek badan, capek pikiran gitu ya Bu ya. Tapi sabar, istirahatnya nanti. Istirahat yang gak kenal ujung nanti bersama-sama di surga insya Allah. Ya, jadi memang dunia darul ibtila. Dunia ini adalah tempatnya manusia diuji. Tempatnya manusia diuji. Maka ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ke arah Baitul Ma'mur, kata Rasulullah, aku terkaget-kaget melihat Baitul Ma'mur begitu hiruk pikuk oleh malaikat yang bertawaf. 70.000 per harinya kata Rasulullah, malaikat datang dan gak pulang. Kalau di Mekah, di Ka'bah lagi zamannya haji padat Bu. Ka'bah padat, tapi orang pergi pulang gantian. Tapi di Baitul Ma'mur kata Rasulullah, 70.000 aku melihat malaikat setiap harinya datang dan gak pulang. Ngapain mereka? Tawaf. Gak lebih dari jarak 4 jari. Itu malaikat itu sesama mereka, ada yang ruku, ada yang sujud. Ada yang ruku, ada yang sujud. Kata Rasulullah, ketika aku melihat malaikat begitu sibuknya beribadah kepada Allah, hanat alayyad dunya. Dunia rasanya hina di mataku. Kata Rasulullah, dunia hina di mataku. Kita sekarang masalah minyak goreng aja ribut. Ibu ya, masalah minyak goreng aja ribut. Minyak goreng tuh segimananya dunia sih. Masalah warisan ribut, betul Bu? Warisan segimananya dunia sih. Lihat malaikat begitu, gak ada dia mikirin dunia. Yang dia pikirin gimana jangan sampai detik saya terlewati dari ibadah kepada Allah Subhanahu. Akhirnya Rasulullah minta izin kepada Allah. Ya Allah, aku minta izin kepadamu. Aku mau menceritakan kepada umatku nanti satu aja sifatnya malaikat. Satu aja sifat malaikat yang aku lihat. Dipersilahkan sama Allah, makanya Rasulullah menceritakan sifatnya malaikat. Dari ujung telinga sampai ke pundaknya itu jarak tempuh 500 tahun. Itu jarak telinga ujung sampai ke pundak. Panjang Bu? Panjang Bu? Itu satu malaikat. Itu satu malaikat. Berapa malaikat yang Allah ciptakan di langit dan di bumi? Subhanallah, ya Allah. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Ketika Nabi melanjutkan perjalanan lagi bersama malaikat Jibril, lalu Nabi mencium harum yang sangat menusuk hidung. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, harum apa nih? Harum apa nih? Sepertinya memenuhi seluruh permukaan langit dan bumi." Kata malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, ini adalah harumnya Siti Masyidah." Subhanallah, perempuan Bu, perempuan mengharumi seisi langit dan bumi sebab keimanannya. Siti Masyidah kan tukang sisirnya Fir'aun, tukang sisir anak-anaknya Fir'aun. Ya Bu ya, beriman kepada ajarannya Nabi Musa, tapi saking takutnya sama Fir'aun karena pada saat itu yang beriman akan dibunuh. Akhirnya disembunyikan keimanan dalam hatinya. Lagi nyisirin anaknya Fir'aun, tuh sisir jatuh. Apa yang dikata Bu pas sisir jatuh? Bismillah. Kaget anaknya Fir'aun, ngomong apa kamu? Allahu Rabbi wa Rabbuki wa Rabbul Alamin. Allah ini Tuhanku, Tuhanmu dan Tuhan semesta alam. Pergi dia ngadu ke bapaknya. Akhirnya sama bapaknya ditanya, benar, Allahu Rabbi wa Rabbuka wa Rabbul Alamin. Allah itu Tuhanku, Tuhanmu dan Tuhan seluruh alam semesta. Akhirnya kata Fir'aun apa Bu? Siapin api. Godok tuh Siti Masyidah sama keempat anaknya. Digodok Bu. Anak yang pertama masuk, meninggal, gak goyah imannya. Anak yang kedua masuk, meninggal, gak goyah imannya. Anak yang ketiga dimasukkan dan menjerit sampai meninggal, masih gak goyah imannya. Sampai kepada anak keempat yang masih di dalam dekapannya Siti Masyidah. Masih nyusu Bu.
Ibu mana yang tega? Kalau kita udah dah, ya Allah, udah cukup gitu ya Bu ya. Nggak tahan, saya nggak kuat. Anak kan darah daging. Ya Bu ya. Tapi Allah takdirkan tuh anak bisa ngomong. Wahai ibuku, engkau ada dalam kebenaran. Kelak Allah akan kumpulkan kita bersama di surga. Kuat lagi hatinya Siti Masyiatah. Diserahkan tuh anak kepada Fir'aun, silahkan. Dimasukkan anak terakhir. Setelah itu anaknya udah masuk semua, ditanya lagi Siti Masyiatah, kamu goyah nggak? Tidak. Akhirnya Siti Masyiatah sebelum dimasukkan ke dalam api ditanya, siapa yang ngajarin kamu? Siapa yang ngajak kamu untuk beriman kepada selain diriku, kata Fir'aun. Apa Bu kata Siti Masyiatah? Aku diajak oleh istrimu, Asiyah. Maka setelah Siti Masyiatah dimasukkan dan dipanggang hidup-hidup, Asiyah pun dibunuh oleh Fir'aun. Ini diabadikan dalam Al-Quran. Ketika Asiyah kelak dibangunkan rumah di surga oleh Allah. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Ya Allah memberikan permisalan Ibu kepada orang-orang beriman. Siapa yang Allah jadikan permisalan? Imra'atu Fir'aun, istrinya sendiri, Siti Asiyah yang ingkar kepada suaminya sebab keimanan. Ya, lalu doanya dikabulkan oleh Allah. Apa doanya? Ini doanya Siti Asiyah. Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan untuk aku kelak rumah di surga. Maka Allah insya Allah akan menepati janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janji. Maka digantikan Ibu, bau yang Siti Masyiatah cium dari bau tungku, bau api, bau asap, bau anak yang dibakar hidup-hidup, Allah gantikan dengan keharuman yang luar biasa. Kata Rasulullah, seakan-akan keharuman ini mengisi seluruh langit dan bumi. Masya Allah. Kita udah sampai mana iman kita? Iman kita udah sampai mana? Lalu setelah itu, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilewatin sama malaikat Jibril ke neraka. Ketika dilewatin sama malaikat Jibril, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada manusia berdiri di depannya, ada dua daging yang menggantung. Satu dagingnya seger, yang satu dagingnya busuk. Yang bikin Rasulullah heran tuh orang milih buat makanin daging yang busuk, buat ngemilin daging yang busuk, padahal di depannya adalah daging yang segar. Ya Jibril, siapa orang itu? Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, ini perumpamaan orang yang dikasih sesuatu yang halal sama Allah, dia lebih milih yang haram. Dia lebih milih yang haram. Contoh ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, hubungan antar laki-laki dan perempuan. Islam agama yang mudah. Kadang orang kita yang bikin ribet Bu. Kalau udah laki sama perempuan sama suka, disyariatkan menikah. Nikah tuh gampang, yang penting terpenuhi syarat dan rukunnya, itu aja Bu. Tapi sekarang orang mau nikah mikirin gedungnya, mikirin make upnya, mikirin cateringnya ya Bu ya. Belum mikirin dangdutannya, ya kan gitu Bu. Itu yang bikin ribet siapa? Yang bikin ribet manusia sendiri. Akhirnya anak mau nikah ditahan-tahan. Ada yang halal, akhirnya yang halalnya ini susah. Dia merasa susah untuk menjalankan, akhirnya dia pilih yang haram. Akhirnya terjadi yang tidak diinginkan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan diri kita, anak keturunan kita semuanya selamat. Selamat dunia dan akhirat. Lalu setelah itu, setelah melanjutkan perjalanan lagi, Rasulullah ngelihat lagi. Ya Allah, itu serem banget malaikat Jibril. Siapa tuh? Orang mulutnya kebuka, nggak bisa tertutup kata Rasulullah, dan disumpelin ke mulutnya itu nggak berhenti-berhenti bola-bola dari api neraka. Sampai perutnya besar dan menggelayut, tapi nggak berhenti itu bola masuk ke dalam mulutnya. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, ini tuh perumpamaan orang yang ketika hidup dia selalu makan harta yang bukan hak dia. Dititipin santunan anak yatim 100.000, dikasihnya 70.000. Disunat Bu.
Ada yang begitu. Nitip sembako buat duafa, minyaknya diambil, minyak lagi susah. Nah, perumpamaan seperti ini yang memakan harta bukan haknya. Nanti di neraka kondisinya seperti itu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Lalu setelah itu lewatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tempat yang sangat indah. Tempat tersebut terus memanggil-manggil. Apa yang dia katakan? Ya Allah, aina sukkani? Ya Allah, mana pendudukku ya Allah? Setiap hari kami berhias, setiap hari kami menambah kenikmatan, setiap hari kami menambah fasilitas di dalam ini ya Allah, mana pendudukku? Dipanggil Bu sama surga. Ibu udah dipanggil sama surga. Udah ditungguin sama surga Bu. Makanya kata surga, hani'an lil musallin. Sampaikan salam beruntung dan selamat untuk orang-orang yang mendirikan salat. Hani'an lis-salimin, lis-saimin. Salam dan beruntung, selamat untuk orang-orang yang menjalankan puasa, untuk orang-orang yang berzakat, untuk orang-orang yang menjalankan sesuatu dalam kehidupannya karena Allah Subhanahu wa taala. Udah ditungguin sama surga. Ketika Rasulullah melihat malaikat, siapa yang menjaga surga, Bu? Ridwan. Malaikat Ridwan alaihi salam. Ketika Rasulullah melihat malaikat Ridwan, wajahnya yang berseri-seri, kata Rasulullah apa? Kalau aja Allah nggak harus menciptakan surga, dengan melihat wajahnya malaikat Ridwan udah jadi nikmat besar buat orang mukmin kelak. Saking cakepnya itu muka. Saking cakepnya tuh muka. Ngelihat muka penjaganya aja udah jadi nikmat terbesar. Masya Allah. Ibu mau masuk surga? Mau masuk surga? Ntar kita duduk di sini, duduk bareng-bareng di surga. Amin ya Rabbal. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, sampailah kepada pos terakhir. Pos terakhir yang bernama Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha. Muntaha ini artinya pos terakhir. Ketika Rasulullah sampai di sana, malaikat Jibril bilang, "Ya Rasulullah, hadza makanun lam yu'dzan li biddukhuli fihi." Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, ini adalah tempat yang aku belum diizinkan buat masuk ke situ. Ini ketarabtu ihtaraktu. Kalau aku mendekat, aku kebakar ya Rasulullah. Tapi kalau engkau mendekat, engkau akan dekat. Ini tempat nanti engkau akan bertemu dengan Allah. Nabi Muhammad pas tahu mau ditinggal sama malaikat Jibril, Nabi Muhammad sedihnya bukan main, Ibu. Takut, saya sendiri. Bukankah kekasih tidak akan pernah meninggalkan orang yang dikasihinya? Ngerayu malaikat Jibril biar ditemenin, Bu. Tapi kata malaikat Jibril, nggak bisa. Ini sudah batasku, Ibu. Malaikat Jibril, komandannya para malaikat, aminus samawat, penjaganya langit, masih ada batas, Ibu. Lihat Rasulullah, itu satu-satunya tempat yang tidak dilewati oleh makhluk Allah manapun diberikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntung ibu-ibu, Allah takdirkan kita menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi. Ya Allah. Lalu kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, nanti engkau sebentar lagi akan bertemu sama Allah. Kalau nanti kamu ketemu sama Allah, ucap salam. Ucap salam. Lalu setelah itu ketika Nabi menoleh kepada malaikat Jibril sudah dengan bentuk aslinya. Digambarkan oleh Rasulullah, malaikat Jibril punya 600 sayap. Kalau satu sayapnya dibuka aja, seluruh lapisan langit sudah tertutup. Gimana 600, Bu? Dan ini satu dari ciptaan Allah. Ini satu dari ciptaan Allah. Betapa agungnya kita punya Tuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu setelah itu pergi malaikat Jibril meninggalkan Nabi kita. Lalu setelah itu bertemulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kekasihnya yang sudah dirindu. Ketemu sama Allah, Ibu. Ya Allah, Ibu, rasanya gimana ketemu sama Allah, Bu? Rasanya gimana, Ibu? Nabi nggak bisa mengungkapkan rasanya gimana. Saya langsung bersujud, kata Nabi. Saya langsung bersujud. Melihat cahayanya saja Nabi sudah bersujud. Setelah bersujud, dirasa sujudnya cukup, Nabi duduk tahiyat akhir. Setelah duduk tahiyat akhir, ingat sama pesannya malaikat Jibril. Tadi katanya kalau ketemu Allah suruh kirim salam.
Apa yang diucapkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ini doa apa, Bu? Tahiyyat. Tahiyyat. Tahiyyat itu artinya salam. Ini salam yang dipakai oleh Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj. Ketika Mi'raj bertemu dengan Allah, ini salam yang dipakai. Jadi ketika kita sholat, kita mengucapkan ini, inilah salam kita kepada Allah. Dijawab nggak, Bu, sama Allah, Bu? Jawab nggak, Bu? Apa kata Allah? Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Allah, dijawab salamnya. Dijawab salamnya, girang ya, bukan main Nabi kita. Tapi segirang-girang. Udah dikurangin. Udah, wahai Nabi Musa. Berapa kali? 5 kali. Enggak bakal, kata Nabi Musa. Nanti pasti ada yang ngelaksanain, ada yang enggak. Betul, Bu? Betul, Bu? Kata Nabi Musa, udah ditebak. Nanti pasti akan ada yang ngelaksanain, ada yang enggak. Ada yang ngelaksanain tapi molor-molor. Ada yang laksanain tapi molor. Apa kata Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wahai Nabi Musa, aku sudah malu sama Allah. Aku sudah malu sama Allah dan aku sudah pamit tadi sama Allah. Mudah-mudahan yang 5 waktu ini bisa dijalankan oleh diriku dan umatku dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Sampailah kita kepada renungan bahwasanya salat ini satu-satunya perintah yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapatkan dari langit. Perintah-perintah yang lain dapatnya di bumi ya, Bu ya. Salat dapatnya di bumi. Ya kan perintahnya. Terus zakat di bumi, haji di bumi. Cuma salat yang dapatnya dari langit. Artinya salat ini merupakan komunikasi yang intens. Dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Allah dan dilanjutkan oleh kita para umatnya. 5 waktu. Kadang kita masih ngerasa 5 waktu ini lebih berat dari gunung. Lebih berat dari gunung. Makanya subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Iya. Ya, Bu ya. Ada yang begitu. Mudah-mudahan setelah ini semuanya dari kita bisa melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Kata Rasulullah memberikan perumpamaan kayak gini. Kalau aja ada orang punya rumah, ketika dia buka pintu itu adalah air sungai yang mengalir. Terus dia mandi di sungai itu selama 5 kali. Kira-kira badannya bersih gak? Bersih gak, Bu? Bersih, gak akan ada kotoran di badannya insya Allah. Itu kata Rasulullah perumpamaan orang yang sholat. Orang yang sholat selama 5 kali dalam sehari, dia membersihkan dosa dan kesalahannya 5 kali dalam sehari. Makanya sholat pertama sebagai pembersihan dosa. Lalu yang kedua, ibu-ibu sekalian, sholat utamanya. Kenapa sholat itu utama dan sangat penting? Sholat ini mengajarkan kepada kita arti kedisiplinan. Betul, Bu? Betul, Bu? Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Waktu sholat ini yang 5 waktu sudah ditentukan. Gak ada yang bisa ngerubah. Sholat subuh ya dikerjakan sholat subuh. Sholat zuhur ya dikerjakan waktu sholat zuhur. Jangan ngacak, gak bisa orang sholat ngacak. Sholat subuh waktu asar. Sholat maghrib waktu zuhur. Gak bisa kayak gitu. Inilah yang mengajarkan kepada kita umat manusia, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam artinya kedisiplinan. Ketika kita bilang Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar. Allah lebih besar dari dunia kita. Kita sesibuk apapun Allah lebih besar. Allah lebih besar dari permasalahan kita. Allah lebih besar dari utang-utang kita. Ya, Bu ya, Allah lebih besar daripada cicilan kredit kita. Ngaduknya sama Allah, mintanya sama Allah. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW sudah penat, jenuh, capek, Nabi bilang kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis shalah. Istirahatkan kami dong dengan sholat. Istirahatkan kami dong dengan sholat ya Bilal. Jadi Nabi melihat sholat ini adalah istirahat.
istirahat, Bu. Lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan istirahatnya Nabi itu dengan sholat, ibu-ibu sekalian. Dan yang terakhir, sholat mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Kalau kita ngerasa diri kita, ya Allah masih susah banget kita nih buat ninggalin dosa, masih susah rasanya diri kita nih buat mencegah daripada hal-hal yang dosa, itu bisa jadi karena sholat kita masih ada yang kurang. Sholatnya lengkap Ustazah 5 waktu sekali, 5 waktu dalam sehari, tapi mungkin ketika sholat pikiran kita kemana? Oh, diri kita bisa remnya pakem untuk tidak melakukan hal-hal yang Allah larang, mudah untuk melaksanakan ketaatan. Mau sedekah kok rasanya susah ya, sayang deh kalau mau sedekah. Duit banyak tapi mau umroh kok kayaknya sayang, ntar berkurang. Nah, itu bisa jadi karena sholatnya ini masih perlu diperbaiki lagi. Mudah-mudahan yang hadir di sini pada pagi hari ini adalah orang-orang yang senantiasa menjaga sholatnya. Diberikan pasangan hidup yang selalu menjaga sholatnya. Diberikan anak, cucu, keturunan semuanya yang menjaga sholatnya. Kelak kita di surga bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, udah jam 12? Enggak. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, apa doanya biar kita menjadi orang yang mendirikan sholat? Apa doanya Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak-anak keturunanku menjadi orang-orang yang mendirikan salat. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari Al-Faqirah yang ilmunya masih dikit. Mudah-mudahan dari yang disampaikan pada pagi hari ini bisa dibungkus, dibawa pulang, masukin ke hati, diamalkan, bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin.